Selamat pagi adik-adik, Shalom. Ketemu lagi di sini bersama Kak Gibi dan Kak Ruth untuk sekolah minggu bersama. Semua sehat? Pastinya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan ya. Yuk kita mengucap syukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita dapat bersekolah minggu bersama dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Untuk membuka sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan berdoa untuk memohon pernyataan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami mengucap syukur buat pagi ini kami bisa berkumpul di sini dan bersekolah minggu untuk memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, Engkau pimpin kami dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita masuk ke penyampaian firman yang akan disampaikan Kak Hana, kita akan pujikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, gimana? Udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu dari pagi hingga pada pagi hari ini, dan pada kesempatan ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini bisa bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita siapkan Alkitabnya terlebih dahulu ya. Dan sekarang kita akan buka dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus.
Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaiknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah jubahku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlu lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah adik-adik, sekarang Kak Hana mau memberikan video tentang anak Tuhan Yesus menyembuhkan anak Yairus. Sekarang sama menyaksikan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ,
Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya. Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga. Nah adik-adik gimana? Sudah mendengarkan ceritanya tadi apa belum? Gimana tadi ceritanya? Hayo, tadi diceritakan bahwa ada anak kepala rumah ibadat yang sudah sakit selama 12 tahun dan ia sudah berobat ke tabib, namun tidak ada faedahnya, malah penyakitnya semakin parah. Nah, di cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa bukti kuasa Tuhan itu nyata. Kuasa Yesus tetap sama dan akan diberikan oleh siapa saja yang membutuhkan, termasuk anak kepala rumah ibadat tadi. Nah, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kuasa Tuhan itu nyata dan tetap sama dan tidak ada yang mustahil. Di sini Kak Hana akan memberikan suatu ayat hafalan. Yang ayat hafalannya kita ambil dari Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sudah ketemu belum? Ayo adik-adik, kita baca bersama-sama ya. Sebab
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, sekarang Kak Hana ada sedikit kreativitas ya. Kita siapkan dulu kertas manila atau kertas HVS-nya, lalu spidol atau pulpen warna-warni, dan pipa. Nah, kertas HVS atau manilanya sudah kita potong-potong ini tadi. Kita tulis dari ayat yang hafalan tadi, Lukas 1 ayat 37. Saya tulis dulu ya. Nah, nanti setelah itu kita kasih pita dan nanti jadinya seperti ini. Dan kita bisa meletakkan ini sebagai pembatas Alkitab kita. Jadi deh, sekian firman dari Kak Hana. Semoga dapat bermanfaat buat adik-adik sekalian. Sampai ketemu di sekolah minggu selanjutnya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kita. Tadi kan sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Hana kan. Sekarang kita akan mempersembahkan sebagian berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita dengan menyanyikan Ku Beri Persembahan. Untuk menyerahkan persembahan dan menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kami mengucap syukur buat semua berkat-Mu dan pimpinan-Mu pada kami pada hari ini, sehingga kami bisa bersekolah minggu dengan baik dan mendengarkan firman-Mu. Di sini kami sudah menyisihkan sedikit dari berkat-berkat-Mu. Tuhan, kiranya persembahan kami bisa melebarkan kerajaan-Mu. Dan saat ini kami mau menyudahi sekolah minggu ini. Kiranya Engkau pimpin langkah-langkah kami supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan bersama Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang setia. Dia berjanji akan kembali